Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu, terletak di pesisir barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia. Kota Bengkulu memiliki beragam budaya dan tempat wisata menarik seperti Pantai Panjang. Pantai Panjang merupakan pantai yang berada di Provinsi Bengkulu. Pantai ini memiliki garis pantai yang mencapai 7 km dan lebar pantai sekitar 500 meter. Pantai Tapak Paderi. Pantai Tapak Paderi memiliki pesona alam yang luar biasa, terutama pada saat matahari terbenam. Anda dapat menikmati suasana sunset yang romantis bersama pacar, teman-teman, maupun keluarga sambil menikmati jajanan. Benteng Fort Marlborough. Benteng Fort Marlborough di Bengkulu berdiri dengan kokoh di pesisir pantai Bengkulu. Benteng ini didirikan pada zaman Raffles dari Inggris menguasai dataran Bengkulu. Benteng dirancang dengan apik, di mana dilengkapi banyak ruangan untuk berbagai keperluan. Dari atas benteng kita bisa memandang laut lepas Pantai Panjang Bengkulu. Benteng ini sangat bagus didatangi oleh keluarga untuk mengenal sejarah bangsanya. Dan dari sini kita juga menikmati eloknya pemandangan alam Bengkulu. Kota Bengkulu juga dikenal sebagai Bumi Rafflesia karena keindahan bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi ini bisa ditemukan di berbagai kawasan hutan lindung di sekitar kota, seperti di Cagar Alam Taba Penanjung. Letak kota Bengkulu yang berada di daerah pesisir pantai menyebabkan udaranya relatif panas, dengan suhu udara sepanjang tahun relatif sama. Inilah kota Bengkulu yang jumlah penduduknya dapat diperkirakan sekitar 400.000 jiwa dengan beragam perbedaan ras, tradisi, suku, agama, dan juga bahasa. Masyarakat Kota Bengkulu juga menjunjung tinggi organisasi kemasyarakatan seperti tradisi kenduri Tebat Masyarakat Lembak, merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-menurun oleh masyarakat Lembak. Tradisi ini dilaksanakan di akhir tahun Masehi yang melibatkan sekitar 20 orang. Adapun unsur pelaksanaan dari tradisi yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, serta masyarakat Lembak lainnya. Tradisi ini diawali dengan musyawarah, mempersiapkan sampan sebagai alat transportasi menuju ke tengah danau. Selanjutnya, prosesi pelaksanaan diawali dengan pembukaan, prosesi inti, penutup. Diakhiri makan bersama di Cugung. Tujuan dilaksanakan kenduri Tebat sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Lembak atas limpahan rezeki yang telah diberikan selama 1 tahun. Tradisi budaya Tabot. Tabot adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Bengkulu dalam menyambut Tahun Baru Islam. Selain itu, diriwayatkan bahwa tujuan dilaksanakannya tradisi Tabot di Bengkulu adalah untuk mengenang gugurnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, ketika ditawan oleh Yazid bin Muawiyah di Karbala, Irak. Tradisi Tabot yang muncul sejak berkembangnya Islam di Bengkulu masih terus dilestarikan hingga saat ini. Tradisi Tabot di Bengkulu terdiri dari 9 rangkaian acara yang berlangsung selama 10 hari antara 1 sampai 10 Muharram dalam sebuah festival kebudayaan, dan adapun berbagai acara tradisi lainnya.
Tradisi ini menjadi bagian integral dari identitas budaya Bengkulu dan terus dilestarikan. Selain kenduri, tebat, dan tabot, masyarakat Bengkulu juga memiliki beberapa upacara adat. Salah satunya Mufakat Rajo Penghulu. Tradisi Mufakat Rajo Penghulu di Kota Bengkulu adalah musyawarah antara dua keluarga kerajaan untuk menyusun kebijakan atau merundingkan panitia pernikahan. Musyawarah ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, khususnya pelanggaran kesusilaan. Prosesnya terdiri dari prasidang, sidang, dan pasca sidang. Masyarakat Kota Bengkulu mayoritas agamanya Islam. Kota Bengkulu memiliki beragam suku asli yang mendiami daerah Bengkulu. Antara lain suku Rejang. Suku Rejang adalah salah satu suku bangsa tertua di Sumatera yang mendominasi antara lain suku Rejang. Suku Rejang adalah salah satu suku bangsa tertua di Sumatera yang mendominasi wilayah di Provinsi Bengkulu. Mereka dikenal sebagai penduduk asli Bengkulu dan memiliki kekayaan budaya yang kaya, termasuk tradisi lisan dan adat istiadat yang unik. Suku Lembak. Suku Lembak adalah salah satu suku asli di wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, dan sebagian Jambi. Mereka dikenal dengan budaya, tradisi, dan bahasa yang khas, termasuk bahasa Bulang. Suku Serawai. Suku Serawai adalah suku bangsa Melayu yang mendiami sebagian besar wilayah Bengkulu Selatan, khususnya di Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Mereka merupakan suku dengan populasi terbesar kedua di Provinsi Bengkulu setelah suku Rejang. Bahasa yang mereka gunakan adalah dialek Serawai dari bahasa Melayu Bengkulu. Suku Melayu. Suku Melayu Bengkulu adalah suku bangsa Melayu yang mendiami Provinsi Bengkulu, termasuk Kota Bengkulu. Mereka merupakan kelompok etnis terbesar di provinsi ini. Budaya Melayu Bengkulu memiliki kesamaan dengan budaya Melayu lainnya di Sumatera, tetapi juga memiliki ciri khas karena akulturasi dengan alam sekitar. Bahasa yang umum digunakan di Kota Bengkulu adalah bahasa Melayu Bengkulu, yang juga dikenal sebagai Baso Bengkulu. Kota Bengkulu kental akan budaya Nusantara Indonesia. Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan ibu kota Coro. Wilayahnya terkenal sebagai daerah agraris yang sejuk, menghasilkan berbagai produk pertanian dan kaya akan budaya suku Rejang. Suku Rejang adalah salah satu suku bangsa tertua di Sumatera. Suku Rejang mendominasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong. Selain itu, suku Rejang juga memiliki tarian adat dan rumah adat yang biasa dikenal sebagai Tari Kejai dan Rumah Adat Umekjang. Tari Kejai merupakan tarian tradisional yang ditampilkan pada saat upacara Kejai, yang merupakan hajatan terbesar di masyarakat Rejang Lebong. Tarian Kejai juga ditampilkan untuk menyambut pejabat atau pengantin secara adat. Selain tarian Kejai, ada juga tarian lain yang dikenal sebagai Tari Nganem, sebuah tarian kreasi tradisi yang mengangkat idiom budaya Rejang. Rumah adat masyarakat Rejang yang dikenal sebagai Rumah Adat Rejang atau Umekjang. Rumah-rumah ini merupakan ciri khas Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahyang. Rumah-rumah ini memiliki ciri khas atap 5 bagian yang melambangkan hierarki sosial dalam masyarakat Rejang. Jakarta atau biasa disebut Pademangan merupakan salah satu kecamatan yang cukup populer dan tidak asing didengar oleh masyarakat.
Kawasan ini masuk ke wilayah administrasi Jakarta Utara. Kecamatan Pademangan terdiri dari 3 kelurahan, salah satunya Kelurahan Ancol. Wilayah yang menjadi salah satu wisata favorit karena keberadaan pantai Ancol dan dunia fantasi. Pademangan berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya Tanjung Priuk, Penjaringan, Taman Sari, Sawah Besar, dan Kemayoran. Nama Pademangan terbentuk dari kata perdemangan. Dinamakan demikian karena itu berdasarkan dari kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Pada zaman dahulu, tepatnya zaman kolonial Belanda yang masih menduduki Batavia. Konon dikisahkan dahulu, banyak Demang Betawi yang tinggal di kawasan tersebut. Demang sendiri dalam bahasa Belanda berarti kepala daerah atau kepala distrik. Para Demang tersebut, khususnya kaum pria, seringkali menggunakan busana adat Betawi. Pakaian tersebut seperti jas, namun memakai kerah menyerupai baju koko. Selain itu, para Demang juga kerap melilit sarung di bagian pinggangnya. Sarung ini dilipat hingga paha atau lutut, dan celana panjang yang dikenakan masih kelihatan. Pakaian para Demang di zaman Belanda dahulu umumnya berwarna putih, tetapi sering berjalannya waktu, kebanyakan warna hitam atau warna gelap. Pada Demang tersebut kini telah tiada dan tidak bergenerasi. Namun, nama Pademangan masih melekat dan populer untuk kawasan tersebut hingga saat ini. Kota Mbai, sebuah titik kecil di utara Pulau Flores, tempat di mana tanah subur bersentuhan dengan laut biru dan budaya tumbuh seperti padi di sawahnya. Ia bukan kota besar, tapi jantungnya berdetak untuk seluruh Nagekeo. Terbentang di pesisir Laut Flores, Mbai berdiri di antara hamparan sawah, tambak, dan mangrove. Sistem irigasi tua dari masa Orde Baru masih setia mengaliri tanahnya. Di kejauhan, pelabuhan Marpokot menyapa ombak, seolah berkata, "Kami siap terhubung." Di kota ini, suku Nage, Keo, Lio, dan saudara-saudara dari luar Flores hidup berdampingan dalam nada gong dan langkah tarian jai. Bahasa lokal bersaut-sautan dengan bahasa Indonesia, mewarnai pasar, sekolah, dan rumah-rumah sederhana. Masyarakat di sini penuh gotong royong, hormat pada leluhur, dan tak pernah lupa bersyukur saat panen tiba. Kota ini juga memiliki tempat wisata yang tak kalah menarik, seperti Kota Jogo, tempat senja menari di atas pasir, Puncak Kasidari, di mana langit membuka rahasianya, dan hutan mangrove Marapokot, tenang, rimbun, dan penuh kehidupan. 3 tempat yang mengingatkan kita bahwa terkadang keindahan tidak perlu ramai, hanya perlu dihargai. Dan terakhir, Mbai bukan sekedar nama di peta. Ia adalah denyut, cerita, dan harapan yang terus tumbuh. Sederhana, tapi penuh makna. Diam-diam, kota kecil ini mengajarkan kita bahwa yang kuat belum tentu yang paling keras, tapi yang setia menjaga akar dan arah.